Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa huwallazi amara lana an nashkura ala ni'amihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Bapak Ibu, seluruh jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, teriring sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia di dalam hidupnya tidak ada satupun manusia yang lepas dari problematika, dari persoalan-persoalan dalam hidupnya. Mulai dia lahir sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, problematika hidup manusia datang silih berganti, datang selesai, kemudian terus begitu sampai akhir hayat kita menjemput dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara istilah manusia itu disebut dengan kalimat an-nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada salah satu sumber yang menyatakan bahwa kenapa manusia disebut an-nas, karena manusia itu memang penuh dengan problematika hidup. Walaupun di sisi lain manusia disebut al-insan karena letaknya atau tempatnya salah dan lupa, dia tidak akan pernah memiliki satu kehidupan yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kekurangan, pernah berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi di sisi lain manusia juga disebut dengan an-nas karena manusia penuh dengan problematika hidupnya. Hari ini kita merasa tenang, mungkin nanti siang kita akan mendapatkan persoalan, kemudian sore persoalan itu selesai, malam datang kembali, pagi hari kita mendapatkan problematika, dan begitu seterusnya setiap perjalanan manusia. Maka jika manusia tidak mampu menghadapi problematika ini dengan baik, maka dia akan senantiasa berkeluh kesah. Seperti yang difirmankan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Setiap manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Senantiasa kita mengeluh, kenapa hidup kami seperti ini, kenapa keadaan kami seperti ini, dan kenapa problematika kami tidak pernah selesai. Dan ketika dia mendapatkan keburukan, senantiasa dia berkeluh kesah, bahkan mungkin mencari-cari kesalahan pada pihak lain. Tetapi ketika dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, kenikmatan,
dia lupa dan enggan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi problematika hidup ini, tentu kita awali dalam diri kita sendiri. Siapapun tidak akan mampu menyelesaikan problematika itu kecuali diri kita yang siap untuk menerima segala sesuatu dan siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini, dan semuanya kita terima dengan senang hati, kita terima dengan ridho dan ikhlas. Tentu semuanya kita kembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini kami akan menyampaikan satu hal, bahwa problematika persoalan dalam hidup itu insya Allah akan bisa menjadi kekuatan dalam diri kita jika problem itu kemudian kita terima, kita olah dengan baik. Dengan apa? Tidak ada lain dengan syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya kemudian kita senantiasa bersandar diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin, kemudian juga ada satu kitab kecil yang berjudul Minhajul Abidin, jalan meniti menuju hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan bahwa perjalanan hamba Allah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui 7 tahapan yang penuh dengan liku-liku yang dinamakan Aqabatus Sab'ah. Ada 7 liku-liku perjalanan hidup manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata puncak dari perjalanan peribadahan manusia yaitu aqabatul hamdi wasyukri, yaitu tahapan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah di pagi hari ini, puasa yang insya Allah akan kita lakukan, kemudian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah, infak, zakat, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan, semua itu akan bisa menjadi puncak peribadahan jika tahapan kita sudah mencapai tahapan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari seharusnya bersama dengan istri tercintanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tetapi beliau merasa gelisah. Karena apa? Hati dan pikirannya ingin bermunajat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semakin dekat lagi dan semakin memuncak kerinduannya untuk menghadap kepada Allah dalam wujud peribadahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan sang istri tercintanya dengan satu gambaran, wahai Aisyah, di malam hari ini seharusnya aku bersama dengan kamu, menemani kamu di malam hari ini, tetapi mohon maaf sekali, hati dan pikiranku ingin senantiasa untuk dekat, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin menghabiskan waktu malamku untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan sholat, untuk tafakkur, untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan aku, wahai Aisyah, istri tercintaku. Itu gambaran pernyataan dan dialog Rasulullah kepada sang istri. Kemudian istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tentu dengan nada-nada kemanjaannya. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, bukankah engkau manusia pilihan Allah? Bukankah engkau utusan Allah? Bukankah engkau nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan engkau telah dijamin untuk mendapatkan surga, dan engkau telah dijamin seluruh amal ibadah kamu pasti akan diterima.
bahkan engkau dijaga dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Seandainya terjadi dosa dan kemaksiatan, pasti Allah akan mengampuni kamu. Bukankah itu sesuatu yang sudah sangat cukup bagi kamu, wahai Rasul? Tetapi kenapa engkau masih ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin kalau kita selaku manusia biasa, jika dalam hidup kita itu sudah dijanjikan berbagai kenikmatan, kayaknya banyak orang yang dia kemudian tidak ingin melakukan sesuatu karena apapun sudah mendapatkan jaminan kenikmatannya. Tetapi beda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tetap meningkatkan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan rela meninggalkan bersama dengan istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menjawab dengan senyuman, dengan sebuah kebahagiaan, wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah suka jika aku ini termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak peribadahan yang kita lakukan, puncak aktivitas kehidupan kita, hakikatnya bukan untuk siapa-siapa, tetapi ini sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala kehidupan ini telah diberikan Allah, maka wajib bagi kita untuk menerima dengan senang hati, bahagia, ridho dan ikhlas, menerima apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Allah telah menyatakan dalam surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hal demikian itu hendaklah kalian semuanya, hendaklah mereka semuanya merasa bahagia, karena Allah telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dengan kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada harta benda yang kamu kumpulkan. Dari apapun yang kamu terima saat ini, semuanya itu hakikatnya lebih baik ketika kita memiliki kebahagiaan dan ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita senantiasa merasa bahagia, senang menjalankan ibadah pada Allah, senang untuk berbuat kebaikan, merasa senang dengan sesuatu yang halal, merasa senang dengan sesuatu yang sah, maka kita tidak akan pernah mencari kesenangan dengan cara-cara yang haram. Kita tidak akan pernah mencari kebahagiaan dengan berbuat dosa dan kemaksiatan. Kenapa masih banyak orang-orang yang memiliki perilaku salah, bahkan mungkin melanggar aturan-aturan Allah? Karena dia merasa belum cukup mendapatkan kenikmatan dari Allah, sehingga dia mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan problematika itu menjadi sebuah kekuatan dan kita bisa menerima dengan ikhlas dan ridho, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan rasa syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah dalam hidup ini senantiasa berfokus dan melihat secara utuh terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Bahwa kenikmatan yang diberikan Allah dalam hidup kita itu sungguh sangat luar biasa. Min saati rahmatillah. Kita merasa bahagia betapa luasnya nikmat yang telah diberikan Allah dalam kehidupan ini. Kita baru diuji oleh Allah dengan COVID-19 selama 1 tahun lebih. Tetapi kalau kita mau sejenak merenung,
Allah telah memberikan kenikmatan pada kita berpuluh-puluh tahun selama ini. Tetapi kita sering melupakan berpuluh-puluh tahun nikmat yang telah kita terima ternyata hilang hanya gara-gara 1 tahun lebih yang kita terima ini. Seolah-olah kita tidak punya arti dalam kehidupan ini. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kami mengajak, mari senantiasa kita berfokus, ikhlas dan ridho menerima apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Karena hakikatnya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini pasti merupakan pilihan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti akan mampu dan bisa mengambil hikmah dalam setiap perjalanan hidup kita semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sia-sia, tetapi hakikatnya segala apapun yang Engkau berikan di muka bumi ini pasti penuh hikmah dan manfaat untuk kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, berfokuslah terhadap apa yang telah kita terima. Itulah merupakan anugerah yang terbaik, yang terbesar yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Insya Allah jika kita mampu demikian, maka kita akan senantiasa ridho dan ikhlas untuk menerima segala apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faman rodiya falahu ridho, waman sakhito falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho atas pemberian Allah, anugerah Allah, maka Allah juga akan ridho dalam seluruh perjalanan hidup kita semuanya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak ridho, tidak ikhlas menerima anugerah Allah, Allah akan murka terhadap kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, janganlah kita memiliki kebiasaan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenikmatan yang kita terima dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Bahkan jangan suka untuk menghitung-hitung nikmatnya orang lain sehingga melupakan nikmat yang kita terima. Kadang-kadang dalam hidup ini sering, mohon maaf Bapak Ibu, kita sering menghitung-hitung nikmat orang lain. Tetangga saya itu, dia hanya telepon, hanya buka laptop, rezekinya terus hadir. Dia punya ini, punya itu, dan seterusnya. Tetapi dia melupakan nikmat yang telah diberikan Allah dalam hidupnya. Bahkan orang cenderung untuk mencari-cari kenapa dia bisa seperti itu. Akhirnya kemudian timbul suudzon, pemikiran-pemikiran negatif dan hal yang lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa melihat kepada apa yang telah kita terima. Jangan suka membanding-bandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Oleh karena itu, inilah yang menjadikan salah satu problematika kita kemudian semakin bertambah. Tetapi jika kita mampu mengelola dengan baik, maka insya Allah akan menjadi kekuatan dalam diri dan kehidupan kita semuanya. Termasuk Bapak Ibu ketika menerima honor, menerima apapun lah, ketika bertanda tangan, jangan melihat yang di atas maupun yang lain. Fokuslah kepada nama Anda sendiri, lalu tanda tangani, nggak usah melihat yang lain. Kadang-kadang ketika kita membandingkan dengan yang lain, timbullah iri, timbullah kekecewaan. Kenapa saya yang bekerja tetapi dia ternyata mendapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang saya terima. Kemudian yang terakhir, marilah kita senantiasa untuk mengembalikan dan bersandar terhadap segala sesuatu itu, atau akan segala sesuatu itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah, semuanya akan bisa kita hadapi dengan ketenangan hati. Dan insya Allah saatnya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik atas berbagai problematika dalam kehidupan kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dia diberikan jalan keluar yang terbaik dari berbagai problematika dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita biasakan
Ketika mendapatkan nikmat, kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan problematika, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan segala sesuatu, kemudian kita sandarkan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari berbagai problematika hidup kita semuanya. Dengan demikian, sesuatu yang kita anggap negatif, insya Allah akan menjadi kekuatan yang positif. Segala sesuatu yang kita anggap menjadi persoalan akan menjadi sebuah potensi dan kekuatan yang kita kembangkan untuk mendorong kehidupan kita jauh lebih baik, jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan teriring doa. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat nanti. Kita diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah, keluarga kita senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah, dilimpahkan rizki yang luas, halal, thayyib dan penuh barokah. Seluruh keturunan kita semoga menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Saat akhir hayat nanti, semoga kita semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, dan mari kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak khilaf salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.